Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, izinkan saya. Nama saya Guru di Sebelum masuk ke materinya, kita harus mengetahui modul latar belakang. Modul adalah perangkat komunikasi atau express planning terbuka yang memungkinkan itu adalah modul proses pada modul menyediakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengelola pembelian barang atau jasa dari vendor. Modul ini membantu dengan membuat permintaan pembeli, membuat tekanan pembelian, dan melakukan pengiriman. Latar belakang mengenai pentingnya modul itu adalah proses pembelian SPN sangat penting untuk menghindari tidak dengan menggunakan modul pada OJI, ini dapat memantau pengiriman dan meletakkan batas sesuai dengan anggaran untuk menghindari pembelian yang tidak perlu untuk pengeluaran yang melebihi batas anggaran. Dalam bisnis, proses pembelian memegang peran penting dan untuk memberikan solusi dan efisien untuk mengelola proses pembelian dengan oleh karena itu pengguna audio dapat melalui untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan. Setelah kita mengetahui latar belakangnya lebih baik, dan kita harus mengetahui tujuan utama. Tujuan utamanya adalah untuk membantu pengguna mengelola proses pembelian barang ataupun jasa dengan lebih efisien dan efektif. Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, proses pada itu dapat membantu pengguna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelian, meningkatkan kualitas produk atau layanan, serta meningkatkan keuntungan bisnis secara keseluruhan. Pada materi kali ini mengenai fitur proses modul pada episode 19, saya akan membahas mengenai yang pertama, apa sih itu proses? Yang kedua, proses standar. Yang ketiga, request for quotation. Dan yang keempat, kategori produk. Untuk pada materi pertama, yaitu apa sih proses? Jadi, proses adalah proses pembelian merupakan aktivitas esensial dalam bisnis untuk menyediakan bahan baku maupun barang penunjang. Berlangsung aktivitas produksi. Aktivitas bisnis dapat dikelola dengan lebih baik dengan melakukan integrasi dengan departemen terkait, sehingga pembelian barang dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Mensinergikan adanya pemenuhan barang, produksi, dan supply chain
melakukan perencanaan dan eksekusi pembelian barang yang proses merupakan modul untuk pengadaan barang dan jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang serta jasa yang diperlukan guna pemberlakuan operasional instansi atau perusahaan. Jika terjadi kekurangan barang sebagai itu atau barang atau jasa sebagai penunjang utama berjalannya proses bisnis dapat mengakibatkan terhambatnya proses bisnis. Usaha untuk menyediakan bahan baku yang cukup untuk proses produksi tentu saja harus ditempuh dengan melakukan pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku supaya dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka harus memperhatikan penerapan sistem pembelian yang baik, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Pembelian barang dan jasa harus dilakukan dengan cermat memenuhi kebutuhan sesuai dengan kualitas dan kuantitas, sehingga efisiensi dapat tercapai. Pembelian barang dapat Pembelian barang yang tepat akan menghindari terjadinya penumpukan atau kekurangan barang pada saat proses produksi. Modul purchase berguna untuk mencatat transaksi dan laporan pembelian. Modul purchase terintegrasi dengan modul lainnya seperti inventory dan accounting. Modul purchase adalah modul yang dapat memasukkan pembelian, mencatat pembelian berulang, menyiapkan pemesanan pembelian, menerima barang yang telah dibeli, memeriksa barang-barang yang dibeli ada sesuai spesifikasi yang diberikan, serta melakukan pembayaran yang tepat waktu pada vendor. Masuk pada materi kedua, yaitu mengenai fit purchase order. Purchase order dokumen barang atau dokumen tentang keterangan barang yang dipesan atau dibeli pembeli pada saat melakukan pembelian. Hal pertama dalam purchasing adalah membuat proses order. Nah, sekarang bagaimana sih caranya membuat atau meng-create purchase order pada versi 16? Di sini saya akan praktiknya. Baik, di sini saya akan langsung kasih contoh dan mempraktekkan bagaimana caranya memproses create purchase order pada Odoo versi 16. Yang pertama yaitu kalian masuk pada modul purchase. Setelah itu, jika sudah masuk ke modul purchase, klik purchase orders, lalu klik create. Oke, baik, di sini saya sudah masuk pada halaman dashboard Odoo versi 16. Di sini kalian bisa cari modul purchase. Berhubung saya sudah install modul purchase, jadi tidak perlu diinstal kembali. Kemudian kalian menuju pada bagian home menu, lalu klik pada bagian purchase yang sudah diinstal. Berikut adalah halaman utama atau halaman dashboard pada modul purchase. Kemudian kalian bisa klik orders, lalu purchase orders. Setelah itu kalian bisa klik new. Jika sudah, dan ini adalah sebuah formulir untuk mengisi purchase order. Di sini saya akan kasih contoh bagaimana cara mengisinya. Di sini saya akan sesuaikan dengan contoh
Jika udah masuk, kalian bisa isi, yaitu terdapat beberapa file yang perlu dilengkapi. Yang pertama itu isi vendor terlebih dahulu. Di sini semisalkan saya pilih Abadi Jaya. Setelah itu vendor reference itu referensi vendor. Tidak wajib diisi atau opsional. Jadi di sini saya tidak mengisinya karena opsional, bisa diisi ataupun tidak. Selanjutnya yaitu currency, yaitu mata uang dari produk yang dibeli. Bisa mata uang selain IDR. Jadi current ini mata uang rupiah. Bisa kalian isi. Saya isi yaitu IDR karena di negara Indonesia. Kemudian order date yaitu tanggal dibuatnya purchase order terisi secara otomatis namun dapat diedit apabila terlambat membuat purchase order. Jadi pada order deadline ini kalian bisa diisi hari ini atau apabila kalian telat untuk mengisinya maka bisa diedit. Kebetulan saya di sini ada kasih contohnya, maka saya tidak perlu mengubahnya. Masuk pada bagian produk. Yang pertama itu produk. Produk bisa diisi yaitu list produk yang akan dibeli. Jadi kalian bisa isi produk yang akan dibeli. Misalkan contoh ada di sini yaitu pedal bin. Secara otomatis deskripsinya akan terisi otomatis. Terus quantity, jumlah barang yang akan dibeli. Quantity, jumlah barang yang dibeli, di sini bisa diubah. Misalkan ingin 2,00. Setelah itu, teks atau pajak. Pajak ini bisa diisi apabila ada pajaknya. Jika tidak ada, maka tidak usah diisi. Di sini saya akan kasih contoh pengisian pajak. Yaitu saya akan klik 11%. Baik secara otomatis subtotal jadi 20.000. Dengan pajak, di sini kan ada pajak. Pajaknya itu 2.200. Jadi totalnya itu 22.200. Contoh misalkan saya pajak tidak diisi, maka otomatis totalnya itu sama seperti subtotal yaitu 20.000. Di sini saya akan mengisinya saja pajak 11%. Misalkan ada 2 produk yang dibeli, di sini kalian bisa isi sendiri. Misalkan large dessert. Secara otomatis deskripsi akan terisi otomatis. Quantity yaitu beratnya. Misalkan 3. Terus unit price-nya bisa diisi misalkan 10. Pajaknya apabila ada pajak maka bisa diisi, jika tidak ada nggak usah diisi. Di sini saya akan kasih pajaknya yaitu 11%. Jadi totalnya itu 50.000, pajaknya 5.500 dari pajak 11% dan
total dengan pajak yaitu 55.500. Masuk pada langkah ketiga atau langkah terakhir. Setelah semua file sudah terisi, maka user dapat klik confirm order untuk konfirmasi pemesanan yang dilakukan. Apabila produk sudah diterima pihak gudang, maka bagian inventory dapat klik Revise Product. Oke, baik. Jika kalian sudah mengisinya, kalian bisa klik Confirm Order. Discard Change. Oke, baik. Secara otomatis sudah terinstall. Maka bisa kalian klik kembali lagi ke halaman dashboard Purhesnya. Yaitu di sini ada P0010 Abadi Jaya Milk Company, totalnya 0, statusnya Purhes Order. Mungkin untuk video praktek mengenai request for quotation sampai sini saja, semoga bisa dipahami. Baik, setelah kita mengetahui bagaimana caranya mengklik purchase order, masuk pada materi ketiga yaitu mengenai request for quotation. Jadi, apa sih request for quotation itu? Jadi, request for quotation merupakan surat penawaran yang diberikan kepada supplier. Bagian purchasing dapat membuat purchase quotation dengan mengakses pada modul purchase. Baik, di sini juga saya akan kasih contoh bagaimana caranya menggunakan request for quotation pada modul purchase di Odoo versi 16. Baik, berikut adalah contoh mengenai request for quotation pada modul purchase di Odoo versi 16. Di sini kalian bisa klik pada bagian home menu, lalu ke purchase. Setelah itu kalian bisa klik order, lalu klik request for quotation. Jika sudah, maka tertera di sini tulisan bahwa kalian sudah masuk pada dashboard request for quotation. Selanjutnya, kalian bisa klik ini. Baik, di sini kalian bisa mengisi sesuai dengan invoice purchase-nya. Di sini saya akan isi vendor. Vendor misalkan saya yaitu Abadi Jaya. Untuk vendor reference itu opsional, bisa diisi atau tidak. Untuk current itu mata uang negara. Di sini kita tinggal di negara Indonesia, jadi kalian bisa pilih mata uang Indonesia, yaitu IDR. Untuk bagian order deadline, kalian bisa diisi hari ini. Apabila kalian telat untuk mengisi invoice purchase, kalian bisa mengeditnya dengan cara klik bagian tanda icon ini, lalu kalian bisa isikan sesuai dengan invoice tersebut. Lalu masuk pada produk. Produk kalian bisa diisi yaitu misalkan saya yaitu pedaging. Maka secara otomatis description-nya akan terisi sendiri. Terus quantitation kalian bisa isi sesuai dengan yang ada di invoice. Lalu unit price bisa diisi. Misalkan mau isi 100,
Terus pajaknya, apabila ada pajak, kalian bisa isi. Dan jikalau tidak ada pajak, berarti tidak usah diisi. Di sini saya akan memasukkan pajaknya sebesar 11% sesuai dengan yang terbaru. Maka subtotal sebelum pajak yaitu 100, dan apabila termasuk pajak ditambah 11, maka totalnya yaitu 111. Jika terdapat beberapa produk, kalian bisa isi kembali sesuai dengan produk yang ada di invoice forecast. Jika tidak ada, maka bisa klik orders information. Di sini apabila diisi, maka bisa diisi sesuai dengan yang ada invoice. Jika tidak, maka tidak usah. Jika sudah terisi, maka kalian bisa klik send by email atau confirm order. Di sini saya akan coba melakukan klik send by email. Oke, maka akan muncul seperti ini. Bisa diisi subjek, terus bisa diisi. Jika sudah benar, maka bisa klik send. Di sini saya tidak akan mengklik send, klik cancel. Saya akan mengklik confirm order. Oke, secara otomatis invoice yang sudah terisi maka akan muncul pada bagian dashboard progress. Di sini bisa dilihat bahwa sudah masuk di dashboard progress. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai request for quotation. Selanjutnya, jika sudah paham mengenai request for quotation dan bagaimana cara mengaplikasikannya di Odoo 16, selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya, yaitu mengenai create kategori produk. Create produk merupakan pengelompokan produk yang dapat disesuaikan dengan manfaat, fisik, atau cara pengelolaan produk. Selain itu, kategori produk berfungsi untuk produk baru agar perhitungan barang dan jurnal terbentuk secara otomatis. Ini juga saya akan kasih tahu bagaimana cara mengaplikasikan create kategori produk pada modul proses. Oke, kita masuk pada praktek contohnya, yaitu mengenai create kategori produk. Kalian bisa masuk ke modul inventory. Caranya yaitu klik pada home menu, lalu klik inventory. Maka dashboard awal pada modul inventory itu seperti ini. Setelah itu kalian bisa klik configuration, lalu klik produk kategori. Berikut adalah dashboard halaman awal pada produk kategori. Setelah itu kalian bisa klik create atau new. Di sini kalian bisa isi. Saya isinya sesuai dengan yang ada di sini. Yang pertama yaitu mengenai kategori. Kategori diisi dengan nama kategori. Misalkan saya isi consumable. Setelah itu lanjut kepada forage reformal strategi. Forage reformal strategi. Di sini ada 3 macam, yaitu standard price, yaitu harga pembelian produk tetap sama. Nah, itu ada average cost atau AFCO, yaitu metode rata-rata.
First in first out, FIFO, metode pertama masuk dan pertama keluar. Di sini contohnya saya pilih first in first out. Kemudian yang kedua mengenai costing method. Metode harga pokok pesanan terdapat tiga macam, yaitu yang pertama standard price, yang kedua average cost atau AFCO, yang ketiga first in first out. Baik, di sini costing methodenya kalian bisa isi yaitu FIFO. Setelah itu, pada bagian inventory valuation, yaitu mengenai penilaian persediaan dapat dilakukan dengan automated, otomatis, ataupun manual. Di sini sudah sesuai, yaitu manual. Setelah itu, kalian bisa isi mengenai account properties. Di sini saya udah masukkan mengenai sales dengan cost of goods sold. Jika sudah, kalian bisa klik save. Maka secara otomatis invoice yang sudah isi akan muncul di bagian dashboard. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai create kategori produk. Baik, setelah kalian sudah tahu bagaimana cara mengaplikasikannya mengenai create kategori produk, masuk pada bagian terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Jadi dalam kesimpulannya, modul Foodhead pada Odoo memberikan solusi efektif dan efisien untuk mengelola proses pembelian dengan baik dan dapat digunakan oleh berbagai jenis bisnis untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi modul Foodhead pada Odoo versi 16. Jika terdapat kesalahan mengenai video kali ini, mohon dimaafkan. Dari saya cukup sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.